Sport menggunakan sepeda memang dilakukan pria paruh baya ini sejak kecil. Tidak hanya di dalam, sejumlah negara luar pun pernah disambanginya. Saya sepeda ya rata 50 sampai 60 km. Bahkan saya pernah gambling sama teman, kuat nggak naik sepeda ontel karena biasa sepeda sport. Kemudian Jakarta Bogor saya tempuh dalam waktu 2 jam. Sepanjang 60 km. Saya pernah bersepeda di Milan, saya pernah bersepeda di Paris, saya pernah bersepeda di Sydney, saya pernah bersepeda di Melbourne, dan sekarang kita bersepeda di Belanda, besok di Belgia dan Paris. Paris juga ada pernah bersepeda. Semangat KSI untuk menjadikan sepeda sebagai sahabat bumi diutarakan sang ketua umum. Bersepeda di Belanda merupakan pengalaman baru untuk seorang Syahrul Effendi. Ia berharap suatu saat nanti infrastruktur Jakarta untuk pengendara sepeda mampu seperti negara kincir angin tersebut. Ya, kalau di Belanda memang pemerintah sudah mewajibkan semua stakeholder untuk memenuhi semua fasilitas bersepeda, ya. Baik infrastruktur jalan, rambu-rambu, kemudian fasilitasi untuk parkir sepeda, bahkan beberapa tempat juga ada locker-locker, ya. Dan ini sudah terintegrasi dengan sistem transportasi di Belanda. Dibandingkan dengan Jakarta, kita belum ada apa-apa, tapi saya kira lama-kelamaan seperti saya bersepeda sudah 7 tahun ke kantor Selasa dan Jumat, dan kita coba rintis lajur sepeda di Jakarta. Mudah-mudahan tahun ini dan ke depan pemerintah mempunyai perhatian khusus dari hasil studi banding Belanda ini dibandingkan dengan Jakarta. Tentu kita para bikers harus berjuang meyakinkan pemerintah bahwa ke depan kita bersepeda bukan hanya gaya hidup tapi kebutuhan hidup untuk ke kantor, ke sekolah, ke pasar, kemana saja. Karena KSI berprinsip membangun kemitraan dan kesetaraan dengan para pengguna sepeda, dan mari kita berjuang untuk bersepeda. Sepeda adalah sebagai sahabat bumi. Di penghujung wawancara, tak lupa pria asal Bukit Tinggi ini memberikan tips untuk pemirsa setia Sport Fans dalam bersepeda. Berikut penuturannya. Ya, pertama, bersepeda tidak harus tergantung mahal dan murahnya. Yang penting sebelum bersepeda, cek kondisi sepeda yang ada, ya, remnya, kemudian rantainya, dan kemudian peralatan-peralatan yang penting bagian-bagian sepeda perlu kita cek sebelum bersepeda. Kemudian perlengkapan kita sendiri, ya, perlu helm, ya. Ya, bersepeda kan memerlukan energi, memerlukan konsentrasi, karena juga kalau tidak hati-hati sepeda juga bisa berbahaya, ya. Apalagi kalau kita tidak melihat lubang misalnya, itu cepat terbantingnya, banyak orang juga patah naik sepeda. Untuk itu diperlukan kondisi yang fit, tidur yang cukup, ya. Dan kemudian, ya, kebetulan saya tidak merokok, ya, karena memerlukan ini. Jadi kalau saya simpulkan, bersepeda itu OMO, otak, mental, otot. Ya, otak kita harus cerdas, harus fresh, mental juga kita harus bagus karena jarak tempuh yang jauh misalnya. Kemudian otot kita juga harus kuat. Jadi nggak ada pakai sepeda yang nggak pakai otot. Ini diperlukan otak, mental, dan otot. Oke, pemirsa, thank you sudah mengikuti acara bersepeda pada hari ini dengan berbagai variasi. Ada desa, ada kota, ada kita lintasi sungai, dan kemudian pasti pemirsa ikuti episode besok, ya. Kita akan bersepeda lagi bersama-sama. Oke, thank you. Well viewers, tak terasa 30 menit sudah kebersamaan kita. Kini saatnya kami pamit undur diri. Tetap saksikan Sport Fans minggu depan masih dalam rangkaian KSI Tour de Europe. Stay tuned only on MNC Lifestyle. Bye!